Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk kelas 4 dengan tema 5 kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dengan subtema 1 latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah. 2. Menceritakan kisah peristiwa Nabi hijrah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan Nabi melalui gambar dan keterangan sederhana. Nah, peta konsep ya. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dipetakan dalam 1. Latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, hikmah hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, kita ikuti ice breaking dulu ya. Waktu lomba duta kelas SD Tasikmadu 2 yaitu kelas 1A ya, salah satunya kelas 1A yang Buana tayangkan untuk kamu lihat ya. Budati membuat kamus dinding ya, jadi ada gambar, ada nama binatangnya. Kita lihat sebentar ya. Nah, itu ada burung labet. Anak-anak kalau punya kelas seperti itu suka ya, sambil berpikir, bermain, dihibur suara burung. Ada kolam ikan dan ikannya kecil-kecil. Kalau kita melihat air jernih, rasa hati akan tenang ya. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak ya. Disiapkan buku dan alat tulis untuk mengikuti pelajaran anak-anak ya. Ya. Di pelajaran Buana. Mengingat pelajaran yang lalu yaitu tentang akil balik ya. Jadi anak-anak yang sudah akil balik, laki-laki atau perempuan, mempunyai kewajiban ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan berdosa. Nah, sekarang kita ikuti pelajaran berikut. Lima, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. A. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rasulullah berdakwah selama 13 tahun
Di kota Mekah, Nabi berkumpul dengan saudara-saudaranya. Sebagian besar menolak ajakan beliau, bahkan siksaan, cacian, bahkan pembunuhan mengintai umatnya. Hijrah menurut bahasa artinya pindah tempat. Dikatakan hijrah apabila memenuhi dua syarat, yaitu A. Ada sesuatu yang ditinggalkan. B. Ada sesuatu yang menjadi tujuan. Nabi hijrah bersama sahabat dari Mekah ke Madinah atau Yasrib guna mempertahankan risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah atau wahyu ya. Sebab-sebab Nabi hijrah: satu, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi dilakukan semakin berat semenjak Khadijah dan pamannya meninggal dunia ya. Sehingga tahun itu disebut tahun duka cita atau Amul Husni. Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Perintah sholat terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha qalu faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. 2. Penolakan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi dan para sahabat mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy selama berdakwah di Mekah dan melakukan pemboikotan, antara lain A. Melarang berdagang dengan pengikut Nabi. B. Dilarang melakukan perkawinan dengan muslim. C. Dilarang bergaul dengan orang muslim. D. Musuh Nabi harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. 3. Peristiwa Baiat Aqobah. Baiat Aqobah 1. Pada tahun ke-12 kenabian, tepatnya 621 Masehi, beliau didatangi 12 orang laki-laki penduduk Madinah yang masuk Islam dan melakukan perjanjian. Baiat Aqobah 2. Pada tahun 622 Masehi, beliau didatangi 75 orang yang 2 orang wanita masuk Islam dan melakukan perjanjian. Kesimpulan anak-anak. 1. Hijrah menurut bahasa artinya pindah. 2.
Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. 3. Syarat hijrah. A. Ada sesuatu yang ditinggalkan. B. Ada sesuatu yang dituju. 4. Yaumul Husni atau tahun duka cita karena Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. 5. Nabi menerima sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. 7. Peristiwa hijrah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97. 8. Sebab Nabi hijrah antara lain Nabi akan dibunuh sehingga Ali yang tidur di kamar Nabi. 9. Bayatul Aqobah 1. 12 orang Madinah masuk Islam. 10. Bayatul Aqobah 2. 75 orang masuk Islam. Nah, kesimpulan anak-anak. Evaluasi. Nah, anak-anak untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan anak-anak dalam meresapi pelajaran ini, Wana berevaluasi. 1. Apa arti hijrah menurut bahasa? 2. Tuliskan 2 syarat hijrah. 3. Terdapat dalam Quran surat apa perintah hijrah? 4. Disebut apa tahun duka cita? Disebut ya tahun apa tahun duka cita? 5. Siapa saja 2 orang yang wafat sehingga disebut Yaumul Husni? 6. Apa perintah Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? 7. Apa yang dimaksud Baiat Aqobah 1? Dikerjakan anak-anak ya. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan pelajaran dari Buana, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah membantu berikutnya di